Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wanda Sawitri, NPM 1901081039. Di sini saya sebagai moderator kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri selaku pemateri pertama, kemudian Emma Siswiyanti sebagai pemateri kedua dan Julika Kurniati sebagai pemateri ketiga. Pada kelompok ini akan bahas mengenai anatomi dan fisiologi sistem saraf pada manusia. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sistem saraf, fungsi sistem saraf, dan bagian-bagian sel saraf. Nah, sistem saraf sendiri merupakan suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus, dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi, sistem saraf ini dapat mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Jadi, sistem saraf ini dapat berasal dari segala fenomena seperti kesadaran, pikiran, ingatan, bahasa, sensasi, dan gerakan. Nah, sistem saraf ini terdiri dari jaringan saraf, yang mana jaringan tersebut terdiri dari neuroglia dan sel secawan atau sel-sel penyokong, serta neuron atau disebut dengan sel-sel saraf. Kemudian fungsi sistem saraf. Secara umum, saraf ini mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat pengendali, dan sebagai pusat pengendali tanggapan. Nah, sebagai alat komunikasi, saraf ini dilakukan oleh indera yang meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Nah, jadi dengan adanya alat-alat ini, maka tubuh kita akan mudah mengetahui adanya perubahan yang terjadi di sekitar tubuh kita. Kemudian, sebagai alat pengendali. Sebagai pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh. Jadi, saraf ini dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Dengan adanya pengaturan oleh saraf ini, maka semua organ tubuh akan bekerja dengan kecepatan dan ritme kerja yang akurat. Kemudian yang ketiga ialah sebagai pusat pengendali tanggapan. Nah, saraf ini kan merupakan pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan yang ada di sekitar. Nah, karena saraf sebagai pusat pengendali atau pengatur kerja seluruh alat tubuh, maka jaringan saraf terdapat pada seluruh alat-alat tubuh kita. Selanjutnya itu bagian-bagian sel saraf. Nah, sel saraf ini terdiri dari neuron dan sel pendukung. Neuron sendiri merupakan unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Nah, neuron ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu badan sel atau perikarion. Badan sel atau perikarion merupakan suatu neuron yang mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Nah, jadi bagian ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu satu nukleus tunggal, badan misil, dan neurofibril. Kemudian yang kedua ialah dendrit. Dendrit merupakan perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek, serta berfungsi untuk menghantar impuls ke seluruh tubuh. Yang ketiga terdapat akson. Akson ini merupakan suatu prosesus tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari dendrit. Bagian ini menghantar impuls menjauhi badan sel ke neuron lain, ke sel lain, atau sel otot atau kelenjar, atau ke badan sel neuron yang menjadi asal akson. Nah, neuron ini dibagi menjadi beberapa. Berdasarkan fungsi dan alat transmisi impulsnya, neuron ini dibedakan menjadi neuron sensorik atau eferan, neuron motorik, dan neuron konektor. Sedangkan berdasarkan bentuknya, neuron dapat dipelasikan menjadi neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Kemudian selanjutnya terdapat neuroglia. Neuroglia ini mengandung berbagai macam sel yang secara keseluruhan menyokong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf pada otak dan medula spinalis. Sedangkan sel secawan merupakan pelindung dan penyokong neuron-neuron di luar sistem saraf pusat. Sel neuroglia ini dibedakan
dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu astosit, kedua itu oligodendrosit, ketiga mikroglia, dan keempat itu ada sel ependimal. Selanjutnya terdapat selaput mielin. Selaput mielin merupakan suatu kompleks protein lemak berwarna putih yang mengisolasi tonjolan saraf. Nah, mielin ini menghalangi aliran natrium dan kalium melintasi membran neuronal dengan hampir sempurna. Nah, kemudian selaput saraf yang mempunyai selaput mielin itu dinamakan selaput mielin, dan dalam sistem saraf pusat dinamakan sebagai massa putih atau substansi alba. Sedangkan selaput-selaput yang tak bermielin terdapat pada massa kelabu atau substansi glycea. Mielin ini berfungsi dalam mempercepat penjalanan impuls dari transmisi di sepanjang selaput yang tak bermielin, karena impuls berjalan dengan cara meloncat dari nodus ke nodus lain di sepanjang selubung mielin. Selanjutnya terdapat neurotransmitter. Neurotransmitter ini merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Jadi zat kimia ini dilepaskan dari ujung akson terminal dan juga diabsorpsi untuk didaur ulang. Jadi neurotransmitter ini merupakan cara komunikasi antar neuron. Setiap neuron yang melepaskan satu transmitter. Selanjutnya terdapat sinapsis. Sinapsis merupakan tempat di mana neuron mengadakan kontak dengan neuron lain atau dengan organ-organ efektor, dan merupakan satu-satunya tempat di mana satu impuls dapat lewat dari satu neuron ke neuron lainnya atau disebut dengan efektor. Nah, sinapsis ini sangat rentan terhadap perubahan kondisi psikologis yang dipengaruhi oleh alkalosis, kemudian asidosis, anoksia, dan obat-obatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Emma Siswi Dayanti. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu impuls saraf. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Emma Siswiyanti, NPM 1901081009. Impuls saraf. Impuls saraf diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor, kemudian menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Gerakan tersebut adalah mempunyai yaitu gerak sadar, kemudian gerak refleks. Gerak sadar merupakan gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari, sedangkan gerak refleks itu gerak refleks yang tidak disengaja atau tidak disadari. Otak dan sumsum belakang sama-sama dilindungi oleh suatu membran yang melindungi keduanya. Membran itu dinamakan meristem. Terdiri dari atas 3 bagian, yaitu pia mater, arakonid, durameter. Kemudian yang D, cairan cerebrospinalis atau CCS, yang fungsinya untuk memberikan dukungan mekanik pada otak dan bekerja seperti jaket pelindung dari cairan. Yang E, yaitu otak, merupakan organ yang tentunya atau terspesialisasi sangat kompleks. Berat otak dewasa sekitar 2% dari berat badannya atau sekitar 1,4 kg dan mempunyai 12 miliar neuron. Dalam otak itu terdapat ada otak besar, otak depan, otak tengah, kemudian otak belakang. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pemateri yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang otak besar. Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak, yaitu mencakup 85% dari volume seluruh bagian otak.
Nah, bagian tertentu merupakan bagian paling penting dalam penerjemahan informasi yang diterima dari mata, hidung, telinga, dan bagian tubuh. Bagian otak besar terdiri atas dua belahan hemisfer, yaitu belahan otak kiri dan otak kanan. Setiap belahan tersebut akan mengatur kerja organ tubuh yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada talamus. Talamus itu mengandung badan sel neuron yang melanjutkan informasi menuju otak besar. Talamus memilih data menjadi beberapa kategori. Misalnya, semua sinyal sentuhan dari tangan, talamus juga dapat menekan suatu sinyal yang memperbesar sinyal lainnya. Selanjutnya ada hipotalamus, mengontrol kelenjar hipofisis dan mengekspresikan berbagai macam hormon. Hipotalamus juga dapat mengontrol suhu tubuh, tekanan darah, rasa lapar, rasa haus. Pada bagian diencephalon terdapat banyak sumber kelenjar yang menyekresikan hormon seperti hipotalamus dan kelenjar pituitari. Bagian telencephalon merupakan bagian luar yang mudah kita amati dari model torso. Beberapa bagian dari hemisfer itu mempunyai tugas. Nah, bagian-bagian tersebut ada temporal berperan dalam mengolah informasi suara. Oksipital berhubungan dengan pengolahan impuls cahaya dari penglihatan. Pariental merupakan pusat pengaturan impuls dari kulit serta berhubungan dengan pengenalan posisi tubuh. Selanjutnya ada frontal, merupakan bagian yang penting dalam proses ingatan dan perencanaan kegiatan manusia. Otak tengah merupakan bagian terkecil otak yang berfungsi dalam sinkronisasi pergerakan kecil, pusat relaksasi dan motorik, serta pusat pengaturan refleks pupil pada mata. Selanjutnya ada otak belakang. Otak belakang itu tersusun atas otak kecil, medula oblongata, dan pons Farolli. Nah, otak kecil itu berperan dalam keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak otot. Otak kecil itu akan mengintegrasikan impuls saraf yang diterima dari sistem gerak sehingga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh pada saat beraktivitas. Selanjutnya ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang itu atau medula spinalis merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat. Seperti halnya dengan sistem saraf pusat yang dilindungi oleh tengkorak kepala yang keras, sumsum tulang belakang juga dilindungi oleh ruas tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang itu memanjang dari pangkal leher hingga ke selangkangan. Bila sumsum tulang belakang ini mengalami cedera dan di tempat tertentu, maka akan mempengaruhi sistem saraf di sekitarnya. Bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan di area bagian bawah tubuh, seperti anggota gerak bawah itu yaitu kaki. Sumsum tulang belakang itu terdiri dari 31 pasang saraf spinalis yang terdiri dari 7 pasang dari segmen servikal, 12 pasang dari segmen torakal, 5 pasang dari segmen lumbalis, 5 pasang dari segmen sakralis, dan 1 pasang dari segmen coccygeus. Selanjutnya ada saraf tepi manusia. Susunan saraf tepi itu terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf sumsum tulang belakang. Sistem saraf sadar itu bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita ketika ingin makan, menulis, dan berbicara. Sistem saraf tak sadar itu sistem saraf yang bekerja tanpa disadari secara otomatis dan tidak di bawah kehendak saraf pusat. Contohnya, gerakan tersebut misalnya denyut jantung, perubahan pupil mata, gerak alat pencernaan, pengeluaran keringat. Nah, selanjutnya ada saraf simpatik. Saraf ini itu terletak di depan ruas tulang belakang. Fungsinya yaitu untuk memacu kerja organ tubuh. Sistem saraf parasimpatik yaitu sistem saraf ini berfungsi
berlawanan jika dibandingkan dengan saraf simpatik. Saraf parasimpatik ini memiliki fungsi yaitu menghambat detak jantung, memperkecil pupil mata, memperkecil bronkus, mempercepat kerja alat pencernaan. Nah, di dalam sistem saraf ini juga terdapat kelainan. Apa saja sih kelainannya? Yaitu yang pertama ada stroke. Penyakit stroke itu adalah kematian sel-sel otak yang disertai fungsinya karena terganggunya aliran darah di otak. Penyakit ini tuh sering disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Yang selanjutnya ada penyakit tumor otak. Penyakit ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan liar dari sel-sel saraf maupun jaringan penyokongnya. Adanya pertumbuhan tersebut mengakibatkan berbagai gangguan, mulai dari pusing, kesulitan berjalan, kehilangan memori. Nah, selanjutnya ada penyakit ayan, yaitu penyakit yang ditandai dengan timbulnya kejang-kejang yang tidak terkendali. Nah, penderita epilepsi ini tidak diperkenankan berada di dekat lokasi yang berbahaya. Selanjutnya ada penyakit Alzheimer, merupakan penyakit akibat gangguan fungsi otak yang ditandai oleh kehilangan memori. Nah, pengenalan pribadi, kepribadian, dan kekuatan mental. Alzheimer ini disebabkan oleh atrofi korteks cerebral yang disebut dengan slow virus, sejenis virus yang memerlukan waktu lama untuk merusak. Selanjutnya ada amnesia, yaitu merupakan penyakit gangguan otak di mana penderita kehilangan memori yang diikuti ketidakmampuan membentuk suatu memori baru. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.